Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Kepada saudari warahmatullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu untuk taklim bersama-sama. Mudah-mudahan pertemuan kita dan ilmu yang kita dapatkan adalah pertemuan dan ilmu yang barokah. Allahumma amin. Tanda ilmu barokah adalah membawa kepada kebaikan atau bertambah kebaikannya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga serta sahabatnya. Kita lanjutkan pembahasan tentang kitab Fathul Qorib atau Abu Suja, yaitu masih kita kemarin tentang toharoh, ya. Toharoh itu artinya bersih, ya, secara bahasa. Sedangkan menurut syara yang disebut dengan toharoh itu adalah melakukan sesuatu yang dengannya sholat itu diperbolehkan, ya. Melakukan sesuatu yang dengan perbuatan itu sholat itu menjadi sah, itu namanya toharoh. Contoh wudhu itu toharoh. Karena apa? Karena kalau tanpa wudhu sholatnya tidak sah. Mandi junub, sholat tidak sah kalau tidak mandi junub. Ataupun tayamum itu menyebabkan sholat sah kalau tidak ada air. Media untuk toharoh itu salah satunya air. Karena media untuk toharoh itu ya bisa air, bisa batu, ya, bisa apa namanya itu daun, bisa juga debu, ya. Nah, salah satunya yang paling banyak digunakan itu adalah air. Nah, air itu ada 7 macam. Pertama adalah air hujan, air laut, air tawar, air sumur, mata air, air salju, dan air es, ya. Itu jenis-jenis air yang bisa dipakai untuk bersuci. Terus juga keadaan air itu ada 4 kemarin, ya. Pertama itu adalah air yang suci dan mensucikan secara zatnya suci, bisa mensucikan, suci dan mensucikan, dan tidak makruh digunakan, ya. Terus yang kedua itu adalah air yang zatnya suci juga mensucikan tetapi makruh digunakan, yaitu siapa? Itu yaitu air musammas, ya. Musammas yaitu air yang dipanaskan dengan logam, ya. Terus yang ketiga adalah air yang zatnya tidak mensucikan terhadap selainnya. Air suci dalam zatnya, airnya suci, ya. Airnya suci itu maksudnya kalau diminum ya boleh kayak gitu. Nah, terus tapi tidak mensucikan, tidak bisa dipakai untuk bersuci, tidak bisa dipakai untuk berwudu, tidak bisa dipakai untuk mandi. Yaitu siapa? Yaitu air mustakmal. Air mustakmal itu adalah air sisa bersuci, air sisa bersuci. Nah, jadi antum wudu, air sisa wudu itu namanya air mustakmal. Ini zatnya suci tapi tidak mensucikan. Yang kedua adalah air yang sudah berubah warnanya, jadi sifat aslinya, ya, yaitu air yang tapi yang itu tidak najis, ya. Air yang berubah salah satu sifatnya disebabkan oleh sesuatu yang benda yang tercampur, gitu ya. Misal air ini ditaruh kopi ini, ya. Kopi ini sebenarnya airnya suci tapi tidak bisa dipakai untuk wudhu, Pak. Kayak gitu, ya. Saya kembalikan lagi ini. Terus yang ketiga adalah air yang keempat itu adalah air mutanajis, yaitu air yang zatnya tidak suci juga tidak bisa mensucikan, ya. Itu ada beberapa permasalahan di sini sebenarnya, tapi air yang kena najis lah intinya, gitu ya. Tapi sebenarnya air yang kena najis itu kalau airnya lebih dari 2 kulah tapi tidak bisa merubah itu ya tidak apa-apa, gitu ya, gitu tuh.
Terus yang sekarang kita masuk kepada bab yang ketiga. Bab ketiga itu adalah faslu fi dzikri syai'in minal a'yanil mutanajjis, yaitu bab tentang benda-benda mutanajis, ya, benda-benda yang terkena najis, ya, apa saja. Saya bacakan, wa ma yadhuru minha ittiba'i ya, wa ma laha yadhuru, serta benda yang bisa suci darinya dengan media disamak atau dibalah, dibah gitu ya, disamak, dan yang tidak suci dengannya. Kulit-kulit bangkai semuanya bisa suci dengan media disamak, baik bangkai tersebut berupa bangkai hewan yang halal dimakan ataupun tidak. Tata cara menyamak adalah dengan menguliti sisa-sisa yang ada pada kulit, ya, yakni hal-hal yang bisa menyebabkan busuknya kulit berupa darah dan semisalnya, dengan menggunakan sesuatu yang keset. Bila benda kesetnya najis seperti hanya kotoran burung atau darah, maka cukup untuk dengan menyamak, ya. Kecuali kulit anjing dan babi dan peranakannya, ini juga tidak bisa. Tulang dan bulu bangkai itu juga berstatus najis. Begitu pula bangkai itu sendiri juga najis. Yang disebut dengan bangkai itu adalah apa? Yang disebut dengan bangkai itu adalah hewan yang disembelih, tapi hewan yang mati tidak dengan disembelih, itu namanya bangkai, ya. Ada burung tiba-tiba jatuh, apa namanya, mati, itu namanya bangkai. Jadi hewan yang mati dengan tidak disembelih itu namanya bangkai. Semua bangkai itu halal, semua bangkai itu haram, masalah, kecuali bangkai yang di laut, bangkai hewan laut maksudnya. Terus juga hewan yang tidak disembelih dengan syar'i juga termasuk bangkai, Pak, ya. Misal disembelih tapi tidak syar'i, itu caranya apa? Caranya dengan tidak bismillah, ya. Tidak bismillah itu termasuk sembelihan bangkai. Makanya itu hati-hati sekali sama, walaupun sekarang ada sertifikasi halal penyembelih gitu ya, itu ya, kalau orang-orang yang nggak jujur, terutama yang menjual hewan-hewan itu, hewan-hewan seperti daging sapi, daging apa itu namanya, kalau sapi mungkin ada tempatnya sudah lebih banyak, ada balai penyembelihan. Tapi kalau yang bisa sendiri kan kayak puyuh sama apa itu ayam, itu kan hati-hati sekali. Ada yang cuma diceplok begitu pakai apa namanya ini, kayak runcing gitu, kepalanya dikrek langsung dilempar. Nah ini yang tidak sesuai dengan syariat, kita berarti makan bangkai seperti itu gitu. Terus juga kalau ada apa namanya, misal kita apa ini nyembelih kambing, terus apa namanya, ada mati itu apa namanya di dalamnya itu ada anaknya kayak gitu, ya, ini tidak termasuk bangkai, tidak termasuk bangkai. Nah, karena apa? Karena dengan menyembelih induknya itu juga secara otomatis menyembelih anaknya, nah gitu. Kalau anaknya berada di dalam apa ini namanya, di dalam kandungan, bisa dipahami ya ini ya. Jadi kulit itu bisa suci, kulit apa namanya, kulit hewan itu bisa suci. Kulit, maksudnya kan gini ya, kulit itu kan nanti kalau lama kelamaan kan jadi najis gitu ya. Kalau busuk itu kan najis, tapi bisa suci dengan disamak tadi, ya. Kalau sudah suci berarti kan bisa dipakai untuk pakai baju, juga bikin baju, bisa dibikin sendal, tapi bisa dibikin apa namanya itu sepatu. Itu konsekuensinya banyak gitu ya. Mengapa ini dibahas oleh para ulama? Karena ini para ulama itu menganggap bahwasanya
kulit itu ya termasuk benda yang, apalagi zaman dahulu itu untuk menghangatkan tubuh itu kan pakainya baju yang dari kulit, baju-baju dari kulit gitu ya. Nah ini memang termasuk bahan pokok ya, karena kebutuhan manusia pokok kan sandang, papan, dan pangan ya. Nah sandang itu kan salah satu bahannya adalah dari kulit, maka para ulama menjelaskan kulit itu yang pada dasarnya kalau dibiarkan itu bisa menjadi najis karena gosok berarti, maka bisa disucikan dengan cara-cara disamak. Disamak itu dijemur sampai kering gitu ya, dijemur sampai kering. Itu bab yang kedua.